Assalamualaikum, selamat sore Pak Fajrin. Tentunya kita juga turut prihatin atas kondisi Ibu Ferawati yang sekarang mungkin masih terbaring lemas ya. Iya. Pak Fajrin mungkin bisa sedikit diceritakan tentang penyakit yang diderita Ibu Vera itu apa dan bagaimana kondisi Ibu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Genik Genik Tian. Tian dari TVRI, Mbak Angel, terima kasih atas perhatiannya. Dan itu saya juga berterima kasih. Insya Allah menjadikan waktu berita ini menjadikan semangat untuk Ibu Vera agar sembuh. Asal mulanya sih nggak ketahuan penyakit yang dideritanya tuh. Dia olahraga terus, nggak ada putus. Tiap hari dia tenis, karena kita punya lapangan tenis di kompleks saya itu gitu. Tapi karena pandemi tahun stop, lalu dia batuk. Batuk itu 3 bulan itu nggak ada stopnya, udah berobat di mana-mana, berapa kali rumah sakit, dari rumah sakit Adi Aksa pindah lagi ke rumah sakit Pasar Rebo, terus terakhir ke Oli, karena itu waktu dia di rumah sakit Pasar Rebo tidak bisa menopsi, jadi dipindahlah, dirujuk ke Polri. Kita di Polri, biopsi itu apa, karena apa batuknya Ibu Vera ini sudah 3 bulan nggak ada hasilnya. Kita udah berobat, tadi ronsen diapain cuma hanya dalam dikta itu hanya tuh ya. Oke Pak. Itu September itu, jadi dari September ke November. September. Ya, itu 3 bulan tuh berobat terus ke rumah sakit dari Adi Aksa terus ke Pasar Rebo, baru RS Polri. Kenapa? Katanya itu biasa batuk ada 100 hari, ya udah ketunggu aja 100 hari. Oke. Nah, macam-macam kan. Jadi ada dugaan awal itu TBC ya Pak? Ya Malah ada. ya. TBC kan karena dia nggak ada ini sama sekali, nggak ada keturunan, jadi nggak berpikir ke sana, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Jadi itu terus tuh wow diperiksa macam-macam lah ya, itu akhirnya di keputusan dalam itu nanti di CT scan. Oke. Akhirnya di scan, di ronsen sudah jantung waktu batuk tuh nggak apa-apa, bersih, paru-paru juga dilihat itu nggak apa-apa, bersih. Terus tuh di MMC apa di MMI kan gitu tuh MMA. ada gangguan dalam pernapasan, ada 2 pernapasan ini terganggu, sedikit satu sini ya udah. Akhirnya kita harus apa itu, apakah itu tumor? Karena kalau itu kita ini aja CT scan doang dilihat begini. Tumor, misalnya tumor, nah, kalau tumor kita belum pasang ini nggak punya. Oke. Karena COVID kasus itu kan mulai Maret mulai nyamar kita itu kan. 3 bulan berobat itu kan bulan September Oktober itu berobat itu biasa, itu kan mulai Maret itu lagi seru-serunya COVID. Sudah kita berobat di Pasar Rebo itu dokternya kan ada COVID, ini nggak masuk kan, tertunda gitu. Jadi berapa bulan, sempat berapa bulan itu baru karena waktu itu di scan ada menjualan, dilanjut dengan biopsi di Pasar Rebo nggak bisa, dirujuk ke Polri. Di Polri gitu, di situ di biopsi karena itu cancer istilah itunya kan. Saya juga nggak ngerti kok dokter bilang cancer itu apa sih, taunya kan istilah kedokteran apa gitu. Iya, jadi awalnya Bapak nggak tahu apa cancer itu. Oh gitu. Karena juga kaget juga
pas dibilang aduh kanker paru-paru stadium 3. Duh, kenapa dok baru ketahuan? Semua dokter bilang begitu karena kanker ini tidak pernah namanya orang dari awal berobat. Kalau dari awal kita gampang mengobati kata dokternya, selalu datang kalau nggak stadium 3, 4 pasti itu. Ibu karena sendiri terasa, jadi udah nggak terasa apa-apa ya kan? Sakit-sakit awal nggak pernah, biasalah yang namanya tetanus terus sakit sini, sakit ya obat biasa lah tuh untuk biasa itulah. Itu aja pegel gitu, pegel itu aja nggak masalah. Hanya ibu sendiri waktu pertama kali didiagnosis punya kanker paru-paru itu stadium berapa? 3. Langsung 3 itu. Kaget juga. Kita, gimana orang nggak rasa sambar petir lah. Kaget kita merokok enggak, saya juga nggak merokok, keluarga nggak ada merokok. Iya kan? Itu hanya takdir aja. Ya kan? Itu rahasia Tuhan semuanya kita nggak bisa. Ya kan kita sudah olahraga, ya kan? Apa bisa ada. Setelah tahu bahwa Ibu Vera ini punya kanker paru-paru stadium 3, langkah pertama apa yang dilakukan keluarga? Itu satu-satunya harus dokter bilang di Polri itu harus di Kemoterapi. Satu-satunya itu karena saya ini keluarga dari medis ke dokter, kebanyakan dokter saya itu tidak pernah berobat itu alternatif. Oke. Nah, kenapa orang saya sekarang disesalkan kenapa nggak berobat alternatif dulu? Karena kan saya ini keluarga istilahnya tuh pendidikan lah ya, sedikit lah ya kan. Rumah sakit pertama mana yang dikunjungi Pak? Itu saran. Jadi begini, dokter yang menangani di Vera tuh saya dokter dari kepolisian tuh. Letnan Kolonel Ibu siapa Ibu Dian, Dokter Dian. Dokter Dian ya. Letnan Kolonel Fisik. Nah, Melati 2. Ini bagus, baik nanti dia membantu. Dia kemudian itu membicarakan langsung, dia biasa kalau masalah hari Rebu di persahabatan itu itu apa namanya, diskus itu apa sih diskusikan penyakit itu di tiap hari Rebu di persahabatan. Beliau ini ikut di situ, diskusi itu dilemparlah penyakit Ibu Vera ini. Nah lalu Ibu Erlina waktu itu boleh kita terima ini kita di itu ngobatin di kemo. Akhirnya kita dirujuk ke persahabatan kan. Ibu Erlina kan dokter Erlina yang di COVID. Tahu kan itu menerima. Udah yakin kita, saya nggak percaya alternatif, masalahnya kan nggak ada ini kesediaan medis satu-satunya harus kita penyakit. Itu kalau dari alternatif itu hanya Tuhan aja, dan juga tuh untung-untungan juga. Semua orang bisa, karena saya nggak pernah jadi awal mula mendapat kemoterapi itu di RS Persahabatan. Lalu bagaimana akhirnya sampai dibawa ke RS Darmais Pak? Dan bisa dapat ruang VIP seperti hari ini ya. Bisa diceritakan sedikit Pak? Lebar itu cuma dulu biasa itu. Biasa. Saya jadi begini. Kita begini. Waktu kemo kelima di itu saya nggak yakin itu di kemo yang kelima mau ke 6 tuh stop. Lalu saya mau di scan hasilnya apa, ya kan, kepindahkan saya nggak pernah pindah dulu itu hasilnya dulu dalam 5 kali kemo tuh hasilnya ada nggak. Nah, akhirnya di CT scan lagi. Nah, hasilnya itu istilah kedokteran agresif. Apa? Agresif. Agresif ya. Agresif ya, soalnya itu artinya Temornya agak. Iya. Waduh, saya kan nggak ngerti agresif apa. Agresif kan gitu ya. Pasti itu berkembang. Aduh, kaget lah kita kan.
5 kali itu berapa bulan? 21 kali kali 5 berapa bulan? Kan tiap 3 minggu sekali. Ya kan? Nah, tiap 3 minggu sekali itu kita habis kan dilaporkan ke dokter jaga, katanya menerima. Kan ada asisten aja gue Erlina nih, dokter jaga. Namanya dokter lupa dokternya itu. Lalu dokter itu membuat konsep ini, dibikin paket 6 kali. 6 kali di sini kali ini. Oke lah. Jadi tiap kita selesai mau menyelesaikan saya mau ke dokter dulu konsultasi lagi karena ada perubahan apa obatnya. Tapi bukan yang dokter yang awal, nanti orang lain, dokter lain lagi gitu ya kan, seperti itu dokter belajar itu gitu. Jadi dokter yang sebenarnya membuat konsep itu nggak pernah ada, sampai nggak pernah ketemu. Jadi saya sedikit kecewa lah waktu di RS Persahabatan itu ya. Bahkan hasil kemonya pun malah tumornya tambah agresif ya, terus berkembang. Saya akhirnya saya tetap aja deh, kita lillahi ta'ala aja, kita gimana mau pikir alternatif. Nggak ada mau mikirkan untuk ke sini, karena nggak ada. Itu kan nggak bisa, masa pintarus. Kenapa waktu itu saya sebagai RW itu menyelenggarakan korban di masjid. Datanglah itu salah satu wartawan, namanya siapa ya itu? Iya, nanti aja Pak namanya. Itu, saya cerita, katanya ibu sakit, ya iya gitu, gimana? Saya ceritain, oh dibilang, jadi begini dah katanya. Saya ada itu teman di Darmais ini satu direktur onkologi ibu. Oke. Dokter Ibu Kemala. Nah itu dalam dikonsultasikan, saya ngobrol gitu, gimana saya bisa nggak mati ya, nggak pesan ya. Jadi kan ngobrol lah saya nanti, jadi saya gimana bisa nggak pindah, saya bilang pindah ke dari Persahabatan ke Darmais. Tapi asal ada surat apa? Surat bebas COVID ya? Bukan. Apa? Surat pindah. Oh, surat rujukan itu. Karena kan pemerintah nggak bisa. Surat apa? Palingnya secari kertas dari presiden. Itu nggak bisa. Dok, kemana mencarinya? Ya kan, tapi saya sebelumnya itu sudah bikin surat juga, mau mengirim surat presiden gitu kan. KRL bisa bikin konsep aja dalam ini saya bikin konsep. Untuk satu saya butuh presiden. Saya itu kan kawan saya wartawan tadi itu, kawan media kesehatan dia. Jadi kan tahu dong, udah kenal dokter ini kan dokter sini kenal, jadi dia bisa kusut. Kata Ibu Kemila itu, kalau di Pak Ibu Kemila, tapi kalau sehari-hari Ibu Ratna di Darmais. Nah itu dia bilang, udah minta surat dari presiden, secari presiden. Terus saya bilang, terus dari Menpora bisa nggak? Nggak bisa. Terus saya hubungi Menpora. Langsung anggap cepat juga. Berarti Bapak sempat hubungi Menpora Zainuddin Amali untuk bukan Menpora, sekjennya. Sekjen. Gatot. Pak Gatot. Pak Gatot langsung sikap tanggap gitu. Gimana saya bisa bantu Pera nggak? Ini pahlawan saya nih katanya kan. Yaudah, saya bilang ceritain. Oh yaudah, kalau begitu saya bikin surat. Saya telepon lagi Bu Ratna, nggak bisa Menpora. Paling nggak kan harus itu kesehatan dari Kemenkes. Kemenkes, tapi saya jadi begini,
saya terkawal tadi Hmm. saya mau ke presiden langsung tuh ke Nasri kan Pak Fahrul apa Fajrul Hmm. Rahman ya Fajrul Fajrul Rahman, jubir presiden. itu Fajrul. saya kenal katanya, coba saya oke dah, itu wartawan dari First Media apa gitu di sana. Minta tolong nih, saya bilang kemana saya bisa tembus surat saya ke presiden. Ya udah saya asisten itu tuh ngobrol sama Fajrul Rahman tadi kan. Fajrul Rahman. Fajrul Rahman. Terus udah begini lah saya bantu, kata dia, langsung tanggap juga beliau. Ya namanya itu kan hari ini. Ya udah minta datanya, kata Ibu Vera, ya. Saya sudah ada surat gitu. Tinggal saya kirim aja, tapi hanya berupa konsep dan dari isinya juga hanya nama Fajar, tapi data-data yang lain saya nggak tulis, dari sini aja dah. Jadi langsung ditanggapin langsung oleh asisten juru bicara Pak itu, asistennya lah, asistennya lah, asistennya Pak Juru itu langsung tanggap. Jawab beliau boleh gitu. Kemenpora dia, iya kan Kemenpora bikin surat, bisa suratnya lalu ke segmen itu kesehatan, lalu saya kenal kata Pak Gatot kan, ya udah hubungan beliau lah, Pak Gatot tanggap juga, beliau cepet tanggap, hari itu juga tanggap semua dah. Senang saya, hati saya gitu kan, waduh semangat lagi, saya udah kecewa, udah putus asa lah, bukan pasrah ada, sudah kita larinya alternatif, sudah begitu. Saya beliau tanggap semua, akhirnya beliau hubungin ke sini menterinya Pak Oscar itu Oscar itu apa sebagai apa di Menpor di MPS ada di situ kan, sebagai apa beliau gitu. Itu membantu, udah tanggap tadi boleh menerima dan Jakas Menkes lempar ke dari persetujuan Menkes atas persetujuan Menkes itu ke apa tadi si Gatot, Pak Gatot ngirim surat ke sini, ya diterima. Akhirnya diterima. Ini asal mulanya alhamdulillah lah sampai sekarang. Jadi panjang betul ya panjang, upaya untuk Ibu Vera bisa dirawat di RS Darmais ini. Saya udah berapa, tapi alhamdulillah sikap tanggap semua. Melihat alhamdulillah, mungkin melihat Bu Vera juga lah, biasa-biasanya gitu. Saya sebenarnya selama saya sama hidup sama Bu Vera nggak merasa diri Bu Vera tuh besar gitu, nggak ada, saya anggap biasa aja. Saya belum gitu. Pas lagi begini baru tahu tuh. Ternyata sangat besar juga. Pemerintah gitu kan, alhamdulillah lah sekarang. Tapi itu ini Darmais ini apa kemarin bantu juga, saya tanggap setengah-setengah yang bantunya ya. Maksudnya setengah-setengah gimana Pak? Sama bisa nggak Pak diklarifikasi, kemarin sempat beredar info ya yang menyebut bahwa Ibu Vera itu dirawat dengan BPJS kelas 2, itu benar Pak? Saya udah pertama diterima dulu. Saya di sini datang BPJS. Saya di sini itu harus mendaftar BPJS, bukan fasilitas langsung masuk. Langsung masuk. Nggak ada itu, jadi nggak masuk langsung begitu. Saya nggak masuk di IGD. Di situ saya mendaftar, harus mendaftar nih. Daftar saya pakai nama anggota BPJS kelas 2. Ya kan saya ngurus namanya, nggak mau ngurus kerja tapi kan senamanya kan, jadi pangkat di pegawai negeri nggak pernah diurus. Jadi golongannya dua kalau nggak sih ini juga kalau kerja karena urusnya sendiri dapat itu, kalau enggak makanya sih itu kok saya kan kita fasilitas ke presiden kan, surat saya itu fasilitas
fasilitas negara. Kenapa sih nggak? Saya sudah protes juga. Udah Ada protes tsunami dulu juga. jadi sebelumnya. Protes. Bisa di media juga. Medsos juga saya protes itu. Kalau saya udah pernah di BPJS, saya juga sudah di BPJS. Tapi saya hanya kelas 2 saya disuruh masuk ke kelas 1 di sini. Saya anggap itulah bantuan pemerintah, kan ya udah terima aja perhatiannya. Aku perhatiin berapa kali dalam pengobatan pertama itu kan lemah benar ya, langsung dikirim semua. Dirawat sini ya antara 20 hari lah, 2 kali di rut nyaman nengokin gitu. Sampai akhirnya bisa dapat ruang VIP itu gimana ceritanya, Pak? Belum, itu belum jauh sejauh itu cerita kita. Belum ya? Oke, masih panjang ya, Pak. Panjang. Panjang. Ditengok sama dirutnya 2 kali. 2 kali di waktu kita di kelas 1. Lalu saya enaknya dapat fasilitas. Udah, lalu saya pulang mendadak masih sakit. Sebelum sembuh benar, sebelum pulang lah siap ya sedikit dipaksa lah ya kan. Pulang lah tapi sempat sakit. Pulang dulu, Pak. Pulang disuruh kontrol. Pulang kontrol, suruh kontrol itu masih berat. Masih berat kita bawa sama anak saya tuh. Anak saya kan badannya gede, bisa menggendong mamanya, diangkat ke itu dari kasur ke vaksin itu kuat dia. Ini lemah, nggak bisa berdiri, nggak bisa. Sempat pulang kondisi lemah bener ya? Kita paksakan ke sini, pulangnya jatuh tuh keleset. Keleset kena jantung, apa kursinya begini, kursi apa yang ini apa sih tongkatnya yang empat jalan keleset kakinya, udah tua di situ. Saya lagi parkir mobil lagi gitu kan, jalan kira aman aja di situ jatuh. Dari situ lama, dari situ nggak bisa banget lama. Lama terus tuh. Nah, badan sebenarnya itu waktu 17 Agustus ya kan. Kenapa suruh pulang gitu kan, wajiban mantus pada lagi kan, nanti juga lagi dipanggil lagi ke sini. Gitu ya, saya nggak merasa kecewa di situ. Kan kita harus keluar segera. Saya sih nggak mau ngadu aja sama Pak Dirutnya kan, tuh kenapa saya nggak enak juga kan, saya ikutin aja dulu kan. Udah itu Pak, nggak gampang berobat sini, susah, rame jam kembali kita daftar di situ dulu. Gampang, tapi di situ susah, tapi dokternya menerimanya enak gitu. Perhatiannya dokternya bagus itu. Dokter Panarwati itu untuk khusus kemo, terus tuh Pak Dokter Mulawarman perhatiannya gitu. Saya tinggal telepon gini baik. Tapi di waktu mendaftarnya benar-benar susah. Gampang, punya parkir susah. Dulu tapi di sini dia ada pagi nggak bakal dapat. Jadi setelah pulang kembali lagi ke RS Darmais tuh kapan, Pak? Itu kan ya tuh sudah keluar dia tanggal 25 Agustus. Kita balik lagi. 25 Agustus balik lagi. Jadi keluar tuh 17, 25 balik lagi. Balik lagi cuma 3 hari tuh buat apa? Kenapa kawanan marah tuh? Kenapa Kak keluar? Ya saya disuruh keluar. Ya kan dadakan waduh. Ya udah biarin aja, ikutin. Udah. Tapi ibunya tambah lemah gitu. Kondisinya makin lemah di rumah, akhirnya keluarga bawa pulang lagi ke rumah sakit. Itu gimana lagi? Bawa ke rumah sakit. Pastinya kan udah di kemo, tapi kondisi darahnya nggak bisa, saya sendiri. Kan nggak bisa mengangkat dulu kan tahu sendiri makanya daripada saya makanya kan pernah partner juga dia main di tangis. Terus itu pernah partner diangkatnya juga jadi pemain itu. Partner ini baik kan, bisa ganti lagi. Bu Ferry sebenarnya mengangkat pemain paling muda.
Oke. Terus yang pernah juga sama si Susi Susanti itu kan double juga dia double gitu. Ya. Saya Oke. dokternya ini itu terus memantau beliau sampai kemana nih begini. Tapi gimana dok? Saya ini tidak bisa mengangkat. Berat benar. Dan lemah, orang lemah tuh gimana sih, nggak ada tenaga gitu bang? Iya. Orang lemah Berat bukan main. Ini lemah, angkat nggak bisa. Ya kan berat, tapi kalau ada tenaga dia berdiri sedikit ya kita lemah, bisa kuat kita. Tapi kalau nggak lemah tuh baru berat benar. Ini nggak bisa dok, saya gimana nih? Terus sudah jadwalnya sudah kan tanggal 13 nih jadwal nih turun deh. Tanggal 1 Agustus ya kan, September 1 September tanggal 13 mundur lagi, nggak bisa dok, mundur lagi. Aduh kok gak enak hati saya kan. Dokternya mengharapkan datang, tapi saya kan bisa, anak nggak ada, saya kan sendiri berdua aja di rumah. Anak-anak cucu itu pada pisah semua masing-masing lah. Ya kan, jadi mundur, tapi nggak tahan, saya foto lah. Dan ibu kan, aduh kaget dokter, jangan, langsung aja bawa OGD, DGD langsung. Saya nggak bisa juga, udah nggak bisa dok. Gimana? Akhirnya malam-malam saya nggak ketahan juga, melihat dia batuk, kesian lah kalau melihat sampai mata sudahnya keluaran mata batuknya. Konsultasi sini minta ambulan nggak ada sih. Akhirnya saya nyewa ambulan dari Karawaci malam jam 12. Saya sebelumnya tuh hari Selasa saya ke sini sama anak saya. Ini di sini penuh dari jam 9 sampai jam 9 malam nggak dapat penuh. Karena ada perhatian COVID. tuh. Saya nggak ada, saya kebiarin sebagai normal biasa. Saya belum nggak ini, saya biarin aja, saya ikutin aja jalur yang benar. Tapi nggak dapet. Jam 9 malam kata dikira dokter ini sudah masuk. Saya pulang jam 9 malam tuh sampai malam, dok maaf dok saya pulang, saya harus sholat maghrib, isya, saya pulang ya. Ke dokternya Kumala, dokter saya mau Ibu Nurwati. Ya udah dok, gimana dok, nanti aja kalau sehat ya saya balik lagi. Konsultasi lagi, dok gimana? Duh, foto bu merah pucat mana saudara. Aduh kaget deh, cepet langsung masuk, saya langsung dia masuk. Bawa dah jam 12 malam aja dah. Saya belum itu. Ada ibu Anda tuh gimana tuh balongnya gimana, saya nggak bisa mendaftar online, nggak bisa. Nggak bisa. Gede aja dah, kalau ini bisa datang langsung, ya udah disiapin dia lah. Nanti datang ya malam-malam, saya membaca jam 9, badan sore dia udah jawab boleh udah datang kayak gini, saya siapin kamu itu tempat belum tahu. Ada kursi roda orang menunggu sampai 27 orang saat nunggu juga. Gimana kamar sudah nggak ada. Nggak ada kamar. Jadi saya masuk aja hari Jumat, malam Jumat tuh ribut juga tuh. Keluarga saya sebagai RW kan ribut apa tuh. Dia tahu disakit. Ribut warga saya, ambulan datang kan. Pakai Forester lagi gaya mana. Malam-malam ya udah sampai sini di sini malam sampai siang Jumat ya kan. Mau ditindak gitu, diapain gitu mau disedot apa gitu kan, ada cairan di paru-paru mau disedot oleh dokter Muhammad, tapi harus kewajiban tuh syarat pertama tuh harus PCR. PCR ini nggak bisa 24 jam. Tunda lagi, harus tunda gitu, nggak jadi. Masuk kamar penuh. Ya udah mau nunggu sini ya udah. Lalu katanya mau harus masuk lagi ke HAS.
ada apa kekurangan apa tuh oleh dokter harus dimasuk perawatan insentif. Itu tuh harus seperti ICU. Tapi ini di bawah ICU itu HCU. Nah, apa istilahnya nggak tahu. High Care Unit. Nah itu nunggu itu ya udah kalau terakhir kenapa kah? Kadang-kadang waktu itu kira-kira jam berapa? Dipindah aja deh, mau nggak di transit? Transit itu nggak tahu saya. Karena transitnya kelas 3 nggak ada apa-apa, cuma kamar aja, ada kamar. Rumah biasa kan meja begini kan. Ya udah daripada di situ siang orang masih ada waktu kan, ada masuk-masuknya nggak pindah. Saya di swab juga. Nah di sana saya marah. Kenapa? Saya ini sudah disiapin nih kamar. Sudah ada kamar, mau dipindah hari Sabtu itu ke kelas 2. Ke kelas 2. Karena kita pakai BJS kelas 2. Dapatlah 402 harus pindah. Tapi syaratnya lagi nggak cukup karena PCR saya nggak ada. Jadi suster di situ nungguin mana PCR saya. Saya bolak balik lah ambil di sini. Dari Sabtu. Nggak ada sampai baru tadi. Keluar PCR berapa hari? Dari 17 sampai 20 baru keluar. Nah, dari situ kan kasihan kan orang mulak balik masuk tuh. Itu harus namanya transit tuh kiri kanan datang masuk keluar. Berisik kan kasihan kan. Tambah sakit dadanya, tambah sakit. Lalu saya ya terus cerita sama Rosi tadi. Wah marah dia. Saya sudah lapor ke Pak Gatot. Pak Gatot melapornya kesian begitu aja. Nanti saya laporkan, saya akan tolong ke Oscar ke ASS itu apa sih kan, ASS ke Kementerian Kesehatan. Oscar Pribadi ya? Itu cepat tanggapnya bagus gitu. Dia nggak berani sih, kata mamanya kan SMS ke Bapak Radi ini, ya SMS saya ke Pak Gatot itu saya kirim lagi ke itu. Dia langsung saya usahakan, jawabannya saya usahakan. Ini kalau Pak Gatot saya laporkan, ya nanti laporkan itu enggak. Lalu terus Rosi telepon, nggak ada tanggapan, yang marah di situ dia. Pak Gatot sama Pak Gatot marah dia. Benar. Lalu bang kak gimana saya medsos saja dah, saya bikin dah teksi gitu. Saya tulis saya kirim kemana foto-foto nanti mana nggak ada yang foto, pas ada foto lama itu saya foto aja sekirim. Dari malam udah dikirimnya ke FB. Wah di situ rame. Iya. Rame dah. Wah besok paginya tadi pagi direktur keuangan datang. Karena perlukan kamar. Bu Merah perlu kamar ICU ya katanya. Yang diusahakan. Jadi bukan? Ya bilang. Tapi nggak ada berita. Ada tuh ini ribut kan. Ini kan udah rame kan. Aduh sampai orang-orang beberapa itu yang gede-gede kan ini membaca. Lalu kira-kira jam berapa dirutnya datang oleh orang datang. Dan badan kan itu steril di dekat transit itu kan lama-lama dokter senior datang itu kan muda-muda aja. Mau terpaksa datang nih. Rasain dalam hati saya. Baru setelah Rosi update status di sosmed itu bantuan dia tuh, perhatiannya. Baru dapat ruang VIP-nya. Ya, itu juga saya cerita gimana nih. Nggak bisa. Kan saya kemarin pertama dapat di kelas 1. Iya. Itu kan berarti bantuan pemerintah. Ya kan saya anggap bantuan pemerintah. Kalau saya di kelas 2 lagi mana bantuan pemerintah? Kalau di VIP ini? Nah itu berarti kan kalau sudah di VIP ini sekarang
bantuan pemerintah ini. Dan ini biaya untuk perawatan selama di ruang VIP itu kapasitas pemerintah jadi akhirnya sudah kan. ini ditanggung pemerintah nih Ya, perawatan di tergantung, VIP. nggak tahu nih. Belum tahu. Bapak pemerintah kita lihat aja nanti perkembangan apa bantuan Pak Dirut, ya kan? Kalau dia pindah sana, Oke. gua aja level 1 naik lagi ke VIP, kaget juga saya, alhamdulillah ya kan, ya kan? Alhamdulillah tuh, jadi saya jasa Rosi itu, saya tahu sifat Rosi itu kalau dia menolong orang sampai tuntas. Sampai tuntas ya. Makanya saya tolong aja sama Rosi itu. Terima kasih banyak ada perhatian pemerintah, anggaplah perhatian pemerintah ya. Akhirnya di tempatkan VIP gitu. Kita nggak mengharapkan VIP, satu aja cukup. Kalau ini sudah cukup saya. Oke.